Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah NIM 1320140 dari program PGSD 20B1. Saya akan menampilkan hasil dari eksperimen yang sudah dicoba, yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai tentang energi sinar matahari dengan contohnya itu tumbuhan atau makhluk hidup yang berfotosintesis. Saksikanlah video berikut ini. Baik anak-anak, nah perlu kita ketahui dulu sumber energi panas yang terbesar yaitu matahari. Jadi tidak ada benda yang dapat menghasilkan energi sebesar energi matahari. Jadi matahari ini menghasilkan panas yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mengeringkan pakaian, menjemur padi, dan lain-lain ya. Nah, selain itu, matahari juga menerangi bumi kita dengan sinarnya matahari. Nah, sinar matahari juga dimanfaatkan untuk tumbuhan fotosintesis. Nah, energi matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Tanpa adanya matahari, makhluk hidup juga tidak akan bisa hidup. Nah, jadi tanpa adanya sinar matahari, kita tidak bisa hidup. Nah, tumbuhan juga tidak bisa hidup. Pokoknya makhluk hidup tidak akan bisa hidup tanpa adanya matahari. Jadi, hampir semua energi yang dimiliki makhluk hidup berasal dari matahari. Mengapa? Mengapa, Bu? Kok seperti itu? Jadi, kita tergantung dengan matahari. Kenapa? Karena hal ini energi matahari digunakan untuk tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian, tumbuhan dimakan hewan. Nah, seperti itu. Jadi, energi dari makanan itu tersimpan dalam otot hewan dan siap untuk diubah menjadi gerak. Kita juga makan nasi yang merupakan hasil fotosintesis tanaman padi. Jadi, semua makhluk hidup bergantung pada energi matahari. Seperti itu. Jadi, pentingnya energi matahari untuk makhluk hidup yaitu tanpa adanya energi matahari kita tidak akan bisa hidup. Seperti itu anak-anak. Oke, baik anak-anak, inilah hasil eksperimen yang telah kita coba ya. Nah, ini ada dua tumbuhan fotosintesis yang sama namun berbeda. Apa Bu yang menjadikan berbeda? Nah, perbedaannya itu tumbuhannya itu ada yang terkena sinar matahari, ada juga yang tidak terkena sinar matahari. Nah, perlu kita ketahui yang mana nih yang tidak terkena sinar matahari dan yang terkena sinar matahari. Kita lihat. Nah, ini adalah tanaman yang tidak terkena sinar matahari. Lihat ya, nampaknya tanaman tersebut layu karena tidak terkena sinar matahari. Nah, untuk ini adalah tanaman yang kena sinar matahari, bertumbuh dengan cepat dan juga bagus ya. Ini tuh perlu dilihat ya, membedakannya ya. Nah, dari tanaman tersebut kita bisa lihat ya. Nah, jadi kesimpulannya itu kita semua sangat butuh energi matahari. Nah, ini contohnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Nah, tumbuhan tersebut ini yang tidak terkena sinar matahari akan layu. Nah, lihat ya, tidak akan tumbuh. Oleh karena itu, makhluk hidup di muka bumi ini sangat perlu dan pentingnya adanya sinar matahari. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan adanya sinar matahari yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, seperti ini ya hasilnya. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Saya Nur Hamidah dari Universitas Pelita Bangsa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan karena saya masih tahap belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.